Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama yang terhormat pada Abi Hanif dan Ida selaku pengasuh pondok antara Lahar Balik dan yang terhormat pada guru-guru saya, guru MTS dan juga guru MA Al-Quran Lahar Balik dan yang terhormat pada kedua orang tua saya yang ada di rumah. Jadi pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang beta imajinasi saya yang berjudul dengan Al-Quran, yaitu kebenaran penurunan Al-Quran. Yang pertama ada definisi turunnya Al-Quran secara majazi. Turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang hafiat turunnya Al-Quran itu terjadi perbedaan antara para ulama. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Yang pertama ada Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir, kemudian diturunkan berangsur-angsur sudah itu tempo 20 tahun atau 30 atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perbedaan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah. Pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Yang kedua ada Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun atau 25 tahun, yaitu 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pada tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Dan yang ketiga ada Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Ada pula pendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. Yang satu diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah dan di langit dunia, dan yang ketiga diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW di Gua Hira. Pada suatu itu turunlah wahyu dengan perantara Jibril dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 sebelum wahyu diturunkan. Telah turun sebagai irhas, tanda dan dalil. Di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar dikala beliau tidur dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berhalwat di Gua Hira untuk beribadah kepada Tuhannya. Kemudian pengertian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi yang pertama adalah zamannya Nabi. Tahap pertama adalah zaman Nabi Muhammad, di mana tetap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan yang masih terpisah-pisah. Siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat maka akan langsung menghafalnya atau menuliskan dengan sarana seadanya seperti di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas atau tulang belikat unta. Jumlah para penghafal Al-Quran itu sangat banyak. Kemudian yang kedua pada zaman sahabat Abu Bakar, pada zaman ini terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Sahabat Umar bin Khattab menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan Al-Quran yang masih terpisah. Namun Abu Bakar menolaknya. Ia ingin melakukannya karena takut dosa, sehingga Umar terus mengemukakan pandangannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu. Dan yang ketiga pada zaman Utsman bin Affan. Periode ini adalah periode ketika proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyak catatan dan kumpulan catatan Al-Quran berbeda di antara para sahabat, yaitu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf. Perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Utsman bin Affan dan pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq yaitu jadi tujuannya perbedaan tujuan. Kalau tujuannya pada zaman Abu Bakar itu untuk agar tidak tercecer dan tidak hilang, sedangkan pada zaman Utsman bin Affan itu mengumpulkan dan menuliskan pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Karena
mengkhawatirkan pada perbedaan dialek bacaan Al-Quran. Oke, sekian dari saya, maaf sekali salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.